siang, Romo Beni Sutio. Siang hari ini kita meminta agar Romo bisa menjelaskan persoalan-persoalan kita seputar perjuangan untuk menegakkan kembali Pancasila. Untuk pertama kali ini kita ingin mengetahui bagaimana analisa Romo, apa yang menjadi tantangan terberat bagi Pancasila dewasa ini. Silakan Romo. Ya, tantangan kita itu kan sebenarnya kalau kita mau jujur, sila kelima ini, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu menjadi masalah. Selama masih banyak kemiskinan, pengangguran, ya mudah benih-benih radikalisme itu tumbuh dan ada harapan-harapan sini. Nah, persoalan kita memang tidak mudah membalik telapak tangan ya, setelah reformasi itu mengembalikan kembali ideologi Pancasila menjadi praksis ideologi berbangsa dalam arus kebijakan. Karena kebijakan itu kan menyangkut tentang rasa. Jadi bagaimana rasa ketuhanan, rasa kemanusiaan, persatuan, rasa kerakyatan dan keadilan itu menjadi bagian dari pemangku pengambil kebijakan dan masyarakat. Nah, di sini persoalan kita. Jadi persoalan kita itu adalah bagaimana membangun keseimbangan antara negara dalam arti pemerintah buat regulasi, pasar itu mekanismenya bagian ekonomi, dan warga. Nah, keseimbangan ini yang harusnya di tengah. Jadi kalau kita bicara tentang aplikasi Pancasila, ya bagaimana Pancasila itu menjadi ideologi bangsa. Saya matiin aja ya, saya tengahkan terus. Ideologi bangsa yang secara praktis mampu memberikan titik temu itu. Titik temu antara negara dalam arti pemerintah, pasar, dan warga. Jadi Pancasila itu harus menjadi titik temu. Lah, keadilan itu terjadi ketika ada titik temu. Titik temu antara pemerintah, pasar, dan warga. Nah, di sini persoalannya. Nah, persoalan sekarang mau tidak mau ini kan warisan dari pemerintahan masa lalu yang korup, pemerintahan masa lalu yang dalam pengertian Pancasila tidak diaplikasikan dalam kebijakan. Nah, sekarang tantangan itu bagaimana mengaplikasikan itu tidak mudah. Karena sudah menyangkut sebuah proses birokrasi yang sudah turun-temurun. Nah, ini membutuhkan yang namanya sebuah terobosan-terobosan. Nah, terobosan-terobosan ini bisa kita lihat bagaimana ketika pemimpin memiliki kebijakan. Contohnya Risma, itu jelas sekali. Ketika dia dipercaya Menteri Sosial, dia menjalankan pasal 34 itu, fakir miskin dan terlantar di daerah negara. Kan itu aplikasi Dari Pancasila. Dari Pancasila, Pak Jokowi mencoba menjalankan sila ketiga dan sila kelima dengan pembangunan infrastruktur luar Jawa. Sehingga teman-teman yang paling mantan yang dulu susah dijangkau, sekarang dengan transaksi yang baik, itu akhirnya terjadi apa? Perkembangan, pertumbuhan daerah-daerah terpencil itu. Kan selama ini kan yang diperhatikan hanya Jawa. Lah, kalau kita mau membangun satu kesadaran berkonstitusi, hidup sama bernegara, ya harusnya kebijakan-kebijakan itu harus utamakan Pancasila. Tapi mengapa Romo masih ada kelompok-kelompok yang tampaknya masih susah untuk menerima Pancasila? Ya, itu kan kelompok kecil. Kelompok kecil itu masih pasti ada di semua negara. Karena mereka mendapatkan ruang berekspresi. Dan ruang ekspresi itu yang selalu digunakan adalah media sosial. Dan media sosial itu kan tidak ada kontrol. Tidak ada yang namanya pembatas. Semua orang bebas. Ya, ideologi-ideologi ini muncul kan karena menganggap seolah-olah persoalan kesejahteraan, keadilan, persoalan mengenai bagaimana masyarakat menikmati kebutuhan sandang, pangan, dan papan itu tidak terpenuhi. Maka muncullah disebut ideologi-ideologi utopis itu. Nah, utopis itu beri harapan semu, seolah-olah kalau mereka menjalankan secara murni dan konsekuen semua manipulasi ajaran-ajaran agama yang dimanipulasi untuk kepentingan politik sesaat itu, seolah kesejahteraan itu terjadi. Itu kan utopis. Nah, utopis ini muncul karena apa? Karena situasi ketidakpastian, situasi ekonomi, dan situasi merasa mereka mengalami ketidakadilan sosial. Situasi itu memungkinkan bertumbuh berkembang seperti jamur. Tapi kan ini tidak boleh dibiarkan.
Nah disinilah peranan negara hadir. Negara hadir untuk mengatakan, untuk menyetop. Ini kan ideologi kematian. Mengapa disebut ideologi kematian? Ya karena mereka takut hidup. Karena mereka menebarkan rasa takut, rasa khawatir, rasa kecemasan, seolah-olah dengan jalan pintas mereka masuk surga. Ini kan ideologi kematian. Nah maka bagaimana sekarang peranan media sosialnya itu? Ya pemerintah harus mengontrol. Media sosial harus membangun optimisme bagi bangsa dan negara untuk apa masa depan. Karena kita menghadapi persaingan global yang tidak bisa lagi kita terus-menerus mempersoalkan ideologi berbangsa bernegara. Ini sudah selesai sejak 18 Agustus. Kita mengatakan bahwa ideologi kita Pancasila menjadi titik temu, menjadi komitmen bersama. Sehingga orang yang masih mempersoalkan itu jangan hidup di Indonesia. Itu sebenarnya di mana-mana seperti itu negara dari ideologi final, sehingga kita menjawab tantangan ke depan. Nah, tantangan ke depan kita ini menghadapi situasi yang tidak pernah orang ramalkan, yaitu pandemi COVID. Nah, pandemi COVID ini mau tidak mau mengubah baik perilaku ekonomi, perilaku bisnis, perilaku interaksi, perilaku pendidikan ini berubah total. Nah, bangsa yang mampu mengatasi ini hanya satu, bangsa yang bersatu. Bangsa yang energinya positif. Tapi kalau kita masih energinya negatif, reaktif, terus mempersoalkan ideologi bangsa, ya kita tertinggal. Karena sekarang ini semua membutuhkan visi yang sama. Nah, dalam visi yang sama seperti ini, kita tidak bisa lagi multitaksir. Multitaksir dalam pengertian multitaksir ini adalah masing-masing memiliki taksir sendiri-sendiri. Nggak bisa lagi. Karena kita butuh kebersamaan, butuh masyarakat yang guyup rukun, butuh yang namanya kesadaran berbangsa itu menjadi satu, karena kita menghadapi situasi yang lebih berat dari krisis 98. Karena semua dunia ngalami. Jadi kalau kita masih mempersoalkan ideologi, masih mempersoalkan tentang eksistensi berbangsa bernegara, masih kasus intoleransi tinggi, masih kita hidup dalam suatu reaktivisme, ya bangsa ini akan tertinggal. Jadi kita nggak bisa lagi hidup dalam reaktivisme, apalagi hidup dalam lingkaran keterpengaruhan akan nilai-nilai misalnya radikalisme, nilai-nilai yang mengancam kesatuan, kuat, kebencian, teror terus-menerus, itu kan reaktif. Nggak bisa lagi. Tapi kita harus membangun sekarang optimisme. Nah untuk itu kita butuh bersatu. Maka Pancasila itu menjadi final di sini. Jadi sudahlah kita sekarang ayo aplikasikan Pancasila dalam menghadapi situasi pandemi COVID ini. Mana tadi Romo yang Romo ulang lebih utama antara soalan pertama, persoalan keadilan yang belum bisa kita ciptakan, atau negara harus mengontrol? Ya dua-duanya nggak bisa. Negara itu mengontrol dalam arti membuat regulasi. Regulasi untuk menciptakan keadilan itu bisa tercapai. Tapi kan regulasi ini membutuhkan situasi stabilitas politik. Supaya apa? Investasi tumbuh, ekonomi bergerak. Tapi kalau kita tidak stabil, masih polemik terus-menerus, pro kontra, tidak menimbulkan suasana yang damai sejahtera, ya bagaimana orang mau datang? Bagaimana investasi mau tumbuh? Dan bagaimana bangsa ini menatap ke depan? Di semua negara, sekarang kesadaran kita adalah masing-masing negara itu menyelamatkan dirinya. Bagaimana bisa mereka untuk tetap menjadi superpower. Struggle dalam berarti mereka bisa bertahan, survive itu bisa bertahan, maka mereka bersatu, nggak ada. Semua. Karena masing-masing menyelamatkan dirinya. Wong situasi ekonomi semua minus. Nah, untuk bisa membumikan nilai-nilai Pancasila di tahun 2021 ini, apa yang menjadi prioritas yang harus dilakukan oleh negara? Ya prioritas menurut saya betul apa yang sudah dilakukan Menteri Agama, moderasi beragama itu, dan itu yang harus dikampanyekan bahwa kita hidup bersaudara, kita satu dengan lain saling membantu,
Dan kita masing-masing harus menjadikan agama itu inspirasi batin, bukan aspirasi kepentingan politik. Itu. Dan itu kalau itu berjalan akan damai sejahtera, maka akan terciptanya stabilitasan politik, maka ekonomi akan bertumbuh berkembang. Jadi membumikan Pancasila itu salah satunya adalah bagaimana beragama yang moderat. Itulah nilai sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa yang dikatakan Bung Karno, yaitu agama yang berkebudayaan. Berkebudayaan itu belas asih, saling cinta menyinta, saling peduli satu dengan yang lain, bertengkar rasa, saling hormat menghormati, kan itu. Jadi itu yang menjadi dasar. Kalau ini moderasi beragama itu menjadi bagian dari cara berpikir, bertindak, menala relasi kita, baik pengimbal kebijakan dan warga, dan itu akhirnya menumbuhkan situasi kondusif dan politik, sehingga ke depan persoalan politik identitas itu selesai. Kalau ini selesai, ya maju bangsa ini. Tapi kalau masih politik identitas, nggak akan pernah maju. Bangsa kita ini kan ingin ada orang atau figur yang bisa menjadi teladan. Tapi sekarang ini kebanyakan orang menilai bahwa orang yang bisa diteladani ini sangat minim. Justru banyak pejabat yang tidak bisa mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Menurut Romo gimana? Ya problemnya kan karena yang ditampilkan di publik kan yang ada kasus. Nah ini problem kita. Karena nggak adil juga, banyak orang kok yang ikon Pancasila, orang-orang yang berbakti bagi bangsa itu jutaan daripada satu dua kasus. Tapi media itu kan bad news. Bagaimana berita yang jadi kontroversial yang harus ditekankan. Nah ini nggak adil, gitu loh. Jadi kalau yang dilihat hanya penangkapan KPK terus, ya bangsa ini jelek terus. Padahal banyak orang-orang baik lah. Bagaimana menggeser ke depannya? Media itu harus menampilkan orang-orang baik. Ada jutaan orang baik. Dan orang baik ini harus dikenalkan, dipublikasikan, dan itulah menjadi pilihan kita alternatif. Banyak kok. Bisa Romo sebutin siapa-siapa yang bisa menjadi contoh untuk bisa? Ya banyak. Ada Bu Risma, ada Kasat. Kan kelihatan Andika yang berjiwa nasionalis. Ada banyak, ada Panglima, ada Kapolri, kan banyak yang tegas. Dan hampir semua pegawai-pegawai itu sebagian besar kan berbakti. Ya kasus korupsi kan kalau kita hitung berapa persen yang kena tertangkap tangan yang melakukan. Mengapa itu terjadi? Ya karena sistem korupnya itu. Kenapa sistem korupnya? Karena biaya politik tinggi. Coba kalau nanti mereka berpikir biaya politiknya nggak tinggi misalnya, bagaimana kampanye dibuat efisien, dibuat TV publik, sehingga mengurangi biaya ini. Bisa kok. Tapi ada nggak keinginan politik untuk itu? Maka harusnya partai-partai politik itu dibiayai negara, APBN. Kalau kita mau. Lah, politik will ini yang belum ada. Lah bagaimana ini supaya ada kesadaran ini? Ya harus ada tekanan publik. Jadi ke depan menurut saya kita harus mulai mengolah keragaman kemajuan ini menjadi aset hidup berbangsa, ini menjadi modal. Baik modal ekonomi, sosial, budaya, dan simbolik. Nah disitulah Pancasila yang menyatukan. Jadi kalau kita menjalankan moderasi beragama, agama menjadi inspirasi batin, bukan aspirasi kepentingan. Nah disitulah kita akan mengalami sebuah yang disebut pengaruh pencerahan. Tetapi kalau permain manipulasi agama terus-menerus dijalankan, ya kita menjadi bangsa yang tidak mampu untuk menjadi bangsa yang modern. Nah ini tantangan. Tapi saya melihatnya dengan ke depan, visi Indonesia itu optimis lah. Apalagi dengan Menteri Agama yang baru, Menteri Sosial yang memberi harapan. Dan kita berharap memang menteri-menteri nanti itu memiliki profesionalitas di bidangnya. Nah, ke depan memang pentingnya jaga pejabat publik itu memang harus punya akar. Jadi jangan dipertentangkan lagi ini asal politik, asal profesional, nggak bisa lagi. Selama kita masih dikotomi itu nggak maju-maju. Kemudian tentang BPIP Romo, bagaimana ya caranya supaya BPIP ini bisa benar-benar operasional sampai di daerah-daerah dan dirasakan oleh seluruh rakyat? Sebetulnya apa yang menjadi kendalanya? Ya kendala itu regulasi ya, karena BPIP itu lain dengan BP7. Dia tidak punya kaki-kaki tangan di bawah.
maka BPIP harus membangun sinergi dengan lembaga-lembaga terkait, misalnya mendirikan Panca Mandala kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dan kementerian yang lain terkait. Jadi bagaimana membangun, dan kedua bagaimana BPIP memanfaatkan teknologi komunikasi ini. Jadi BPIP misalnya sekarang membuat film animasi, itu kan ditonton jutaan orang. Jadi salah satunya bagaimana Pancasila itu menjadi praksis sehingga gampang diterima oleh anak-anak milenial. Jadi memang ke depan BPIP nggak bisa lagi seperti dulu. Anak-anak kan nggak mau didoktrin. Anak-anak nggak mau dikursusi, akan lari mereka kalau dikursusi seperti itu. Jadi memang ke depannya itu nggak mungkin lagi, maka harus menggunakan sebanyak mungkin sarana-sarana media sosial, media kreatif, bagaimana membuat sebuah hal yang menarik. Maka mau tidak mau BPI harus merangkul. Merangkul siapa? Orang-orang yang memiliki follower banyak, ini realitas. Orang-orang yang mampu mempromosikan misalnya moderasi, mempromosikan toleransi, mempromosikan kebersamaan, persaudaraan, mempromosikan orang-orang yang bekerja untuk pelayanan publik, ini bagian dari ikon. Nah, memang dirasakan itu kan ketika proses pembatinan nilai itu kan nggak bisa 1-2 tahun. Nah, yang penting menurut saya bagaimana pendidikan moral Pancasila itu diajarkan kembali, dan upacara bendera itu tiap hari Senin ada. Nah, ini pentingnya regulasi. Nah, kita berharap Menteri Pendidikan dan Komisi 10 Pendidikan itu merevisi Undang-Undang Sipiknas sehingga materi pendidikan moral Pancasila masuk dalam pendidikan sehingga menjadi kewajiban lagi. Tanpa itu ya repot. Dan kedua, Menteri Pendidikan boleh kembali mengajarkan lagu-lagu kebangsaan itu hingga Sabtu Minggu. Setiap hari Senin ada upacara, paling 25-30 menit. Rasa itu ada lagi, di semua negara juga sama. Nah, ini yang dilupakan. Jadi reformasi itu tidak berarti sesuatu yang baik itu ditinggalkan. Ini kesalahan kita. Jadi menurut saya, terus yang ke depan memang BPIP harus aktif mengajak kerjasama semua lapisan. Misalnya kita dengan Kementerian Perempuan kemarin kerjasama tentang Hari Ibu, tapi Hari Ibu itu bukan Mother Day, tapi Ibu pejuang bangsa, mengenalkan pahlawan-pahlawan bangsa. Itu kan bagian dari sebuah dekonstruksi sejarah yang selama ini dilupakan orang. Sehingga orang tidak lagi tahu bahwa Panglima Hayati, Panglima Perang, itu nggak ada persoalan. Remesera, Ratu Sima, itu kan nggak ada masalah. Jadi sejak awal Indonesia itu tidak mengenal diskriminasi perempuan. Perempuan jadi panglima perang, pemimpin bangsa dan bahkan raja. Tapi mengapa itu akhir-akhir dipersoalkan? Ya karena kita tidak memahami sejarah. Jadi bagaimana sejarah itu dibuat lebih populer, lebih dikenalkan publik, dan orang menjadi paham. Nah, kita mengalami kekosongan generasi seperti ini. Jadi kekosongan setelah reformasi, pendidikan moral Pancasila tidak ada, upacara bendera tidak ada lagi, sehingga anak-anak generasi ini mengalami yang disebut gagap ini. Gagap dalam sejarah, gagap dalam memahami realitas. Tapi ini tidak salah generasi, tapi generasi muda kita kan juga kreatif inovatif, dia mencari. Sehingga mencari kebenaran-kebenaran sejarah itu. Maka akhirnya mereka juga banyak tercerahkan lewat buku-buku, lewat cara mereka searching. Tetapi kalau BPIP ini bisa menyediakan sarana-sarananya ini sehingga orang bisa mengakses, bisa mempelajari, kan lebih efektif. Jadi sekarang ini bentuk-bentuknya memang berubah. Karena dalam dunia digital ini orang sudah tidak lagi membaca, tapi orang lewat audiovisual ingin memahami, belajar dari situ. Lah ini yang disebut dalam teori komunikasi itu komodifikasi. Nilai tambah apa? Lah BPIP harus memberi nilai tambah terhadap kasana pengetahuan publik dan apa yang diinginkan oleh publik. Jadi publik itu kan menginginkan, kalau kita mau jujur ya, adalah keinginan bagaimana Indonesia yang damai, yang sejahtera, Indonesia yang guyup, yang rukun. Sehingga ini yang membuat salah satunya bagaimana publik concern. Sehingga terhadap bahaya radikalisme, terhadap intoleransi, sehingga publik kemarin bergerak karena ada kesadaran bahwa nggak bisa kita terus-menerus seperti ini. Nah ini yang menurut saya menjadi modal besar kita, bahwa sebenarnya Pancasila itu dihayati oleh bangsa ini. Sehingga Pancasila itu menjadi
roh bangsa ini. Maka gerakan gotong royong itu kan spontan. Andai kata tanpa Pancasila, bisa kita bayangkan COVID ini membuat kita bagaimana mereka gagal kok nangani COVID dan banyak orang juga menghadapi. Di Amerika itu lebih buruk penanganan COVID dibanding Indonesia. Dan kita bersyukur dengan segala, harus kita akui kita bersyukur dengan segala hal bahwa pemerintah bisa memberi jaminan kepada masyarakatnya, memberi fasilitas kesehatan untuk ini. Itu kan sesuatu yang harus kita syukuri. Memang tidak sempurna ya, tidak ada yang sempurna. Dibanding Amerika negara maju, kita harusnya lebih bersyukur. Itu fakta. Jadi kita juga tidak bisa lah terus-menerus negatif gitu. Lah bagaimana energi positif ini yang ke depan menurut saya yang harus kita aplikasikan kembangkan karena hanya optimisme, persatuan dan visi yang sama bisa mengatasi ini. Apa perlu Romo? Kalau kita lihat dari angkatan kita ini kan yang masih sempat merasakan P4 ya. Apakah perlu kita kembali mencoba untuk dengan perbaikan-perbaikan melakukan hal yang sama dengan bentuk P4 tersebut? Iya, metodologinya yang berbeda. Tetap. Artinya tinggal kontennya kan bisa disesuaikan kan. Tapi bagaimana pentingnya ideologi Pancasila itu disosialisasi secara masif ke publik. Mungkin sekarang kontennya tidak lagi pakai Manggala, tapi pakai orang-orang konten-konten kreator. Orang-orang yang punya info pengaruh pada saat tinggal mereka ini yang diisi kontennya. Nah BPIP harus menyediakan materi itu sehingga materi ini bisa dikemas tapi tidak doktriner, tapi bagaimana materi-materi itu yang intinya kepada kesadaran bahwa bersatu itu sangat penting, moderasi agama itu sangat penting. Jadi lebih kepada bagaimana hidup berbangsa bernegara itu menjadi sangat penting. Dan yang paling penting adalah bagaimana ideologi itu menjadi praksis kebijakan. Dan ini yang ditunggu. Jadi memang nanti kita berharapkan para pemimpin itu setiap dari tingkat paling bawah itu mengaplikasikan dalam kebijakan. Misalnya kebijakan tidak diskriminasi. Itu kan bagian dari Pancasila. Jadi lebih pembumian Pancasila itu dalam praksis kebijakan. Bukan sekedar moral pribadi. Dulu itu sifatnya moral pribadi, butir-butir itu. Tapi tidak menjadi aplikasi kebijakan. Nah ini yang kita harapkan sehingga Pak Jokowi sebenarnya sudah merintis itu dengan pembangunan infrastruktur misalnya itu kan sebenarnya menjalankan sila ketiga dan kelima. Coba kalau kita membayangkan pikiran pragmatis ya Jawa aja, pemilu ini ditentukan oleh Jawa, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, selesai. Jujur aja kan. Kalau kita mau bicara tentang pragmatis politik, jadi nggak mikirin luar Jawa, tapi dengan pembangunan infrastruktur luar Jawa, bagaimana luar Jawa menjadi sekarang ekonomi menjadi bertumbuh. Memang ada persoalan, ya, tidak mungkin lah tanpa ada persoalan. Tapi yang penting role-nya udah jalan, role modelnya. Lah tinggal bagaimana kita menjaga demokrasi ini. Lah demokrasi ini ya memang role-nya Pancasila. Lah ini dicari model yang cocok gimana? Apakah model seperti ini cocok atau tidak lah, ini yang harus dipikirkan. Dan ini kan butuh sebuah ruang di mana kita saling memberikan ide gagasan untuk apa, melengkapi dan mengoreksi yang kurang. Misalnya demokrasi kita kalau memang biayanya mahal, bagaimana mengurangi biaya mahal itu sehingga nilai-nilai Pancasila itu berjalan, musyawarah mufakat itu tercapai. Sehingga ada rasa keadilan dan bagaimana keterwakilan daerah itu sangat penting. Soal ini Romo, soal demokrasi tadi ya, yang Romo katakan tadi. Menurut Romo ini kira-kira pemilihan langsung yang kita lakukan selama ini kira-kira memperkuat atau melemahkan Pancasila? Ya kita melihat dulu, bisa memperkuat, bisa melemahkan. Bisa memperkuat kalau para pemilihnya itu, para anggota-anggota parlemen, pilihan bupati, wali kota, gubernur itu mengaplikasikan Pancasila. Maka perlu ada regulasi. Lah di sini BPIP bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu untuk ini. Bagaimana nantinya ideologi Pancasila itu menjadi praksis kebijakan. Itu nanti bisa dilihat dalam paparan visi misinya kepala-kepala daerah itu. Harusnya itu yang diuji publik. Karena beberapa calon-calon dan berhasil menjadi bupati atau menjadi wali kota, bahkan mungkin gubernur, itu
mereka justru pikirannya itu mendukung yang Lah, itu, intoleransi. ya itu karena mereka menjadi dukungan publik. Itu memanipulasi agama itu ya ada ya karena menyebutnya politik identitas. Tapi kalau politik identitas tidak laku ya dengan sendirinya akan berubah. Lah maka sekarang bagaimana ruang publik itu mempromosikan nilai-nilai Pancasila itu menjadi kehadapan publik. Jadi kalau dia menjadi kehadapan publik, dia menjadi kehadapan politik. Kalau dia menjadi padahal dia harus mengacu pada itu. Jelas kan? Tapi kan ini problem dari sebuah transisi demokrasi. Yang memang masih berproses. Harus proses. Dan akhirnya saya yakin akan kembali. Ketika nantinya akan muncul pemimpin-pemimpin yang visioner. Ya sekarang mulai muncul bahwa kemajemukan keragaman kan luar biasa. Coba ketika Pangdam Jakarta bertindak, banyak orang mendapatkan pujian. Itu kan menunjukkan bahwa keragaman kemajemukan itu yang dulu tertidur sebenarnya banyak dukungan. Tapi sebelum Pangdam kan itu didahului oleh Nikita Mirzani. Ya artinya kan ketika orang punya keberanian, ini kan dalam situasi yang dalam teori komunikasi kan teori keheningan. Orang itu takut bersuara karena menunggu siapa yang punya menunggu kebuntuan untuk bersuara itu. Ini kan selama ini kan orang merasa takut. Kalau bersuara nanti mereka jadi masalah. Tapi muncul orang yang berani sehingga spiral keheningan itu diputus, malah bergerak. Ini sudah lama orang menunggu itu. Jadi kan sebenarnya kan ini membuktikan orang cinta Pancasila itu besar. Ya, tapi selama ini menunggu. Nah, dalam spiral keheningan itu mereka memang seolah-olah senyap, tidak punya keberanian, menunggu orang yang punya keberanian bergerak, baru setelah itu nggak ada masalah kok, baru bergerak. Nah, sebenarnya ini menjadi satu refleksi kita bahwa sebenarnya orang cintai Pancasila itu luar biasa. Hanya berbagai kalangan, hanya saja karena tidak ada stimulus. Sehingga bukan tidak ada stimulus orang yang punya keberanian bergerak. Nah, sekarang jangan seperti ini lagi kan. Bagaimana itu dijadikan habitus bangsa. Kalau dia menjadikan Gus Einstein cara berpikir, bertindak, benar berrelasi, maka dia dibatinkan dalam perilakunya. Ya, nah ini yang harusnya. Jadi sebenarnya tanpa ini nggak ada gunanya. Maka kita berharap nantinya Pancasila itu harus diinternalisasi dalam seluruh aspek kehidupan. Dia bukan jargon. Ya, bukan ini jargon. Ini yang sekarang ini. Jadi BPIP harus mampu itu menginternalisasi Pancasila dalam praktek hidup berbangsa dan para penyelenggara negara. Kalau tidak, nggak ada artinya. Ya. Jadi selain misalnya ada Risma, ada Kasat, ada berbagai macam figur-figur itu. Pangdam, ya. Banyak loh, banyak figur. Ada juga orang seperti kayak Nikita yang kemudian punya peran strategis. Ya. Artinya orang-orang itu ada. Maka orang yang tadi sekarang ini bagaimana internalisasi. Bukan lagi ukuran itu moral yang abstrak. Maksudnya? Moral abstrak itu kita terjebak pada moral yang abstrak. Oh. Ya, ya. Artinya moral itu ukurannya itu kan kesalahan individual bukan kesalahan sosial gitu loh. Sehingga orang berhak mengecap akan menghakimi orang-orang itu gitu loh. Maka moral publik itu yang menjadi penting. Lah moral publik itu yaitu nilai-nilai Pancasila itu. Ke depan ini BPIP mungkin perlu memberikan berbagai macam penghargaan pada figur-figur ini. Iya sudah 3 tahun ini ikon Pancasila kan selalu kemarin 75 itu akan tiap tahun memberi penghargaan terhadap mereka yang memperjuangkan nilai Pancasila dalam kehadapan publiknya, baik pendidikan, kesehatan, volunteer, analis, orang-orang yang penemu baru, banyak orang-orang hebat di Indonesia. Hanya orang-orang hebat itu kurang ditampilkan ke publik. Dan BPIP kemarin menampilkan serial orang-orang hebat. Dalam dialog Hari Ibu misalnya. Ya, di Hari Ibu. Itu besar-besaran karena BPIP ingin memberikan penghargaan kepada orang-orang hebat itu. Nah, kita ini kurang. Jadi kalau kita mau bicara Pancasila prestasi, bicara Pancasila kemajuan, bicara Pancasila moderasi, orang akhirnya menjadikan bukan jargon tapi aplikasi. Betul. Lah ini yang kita harapkan. Jadi kita berharap renan media sosial, TV publik channel itu mempromosikan nilai-nilai Pancasila seperti itu. Kalau ini dipromosikan
dan itu terus menerus yang mempengaruhi perilaku. Ada teori komunikasi yang disebut kultifikasi. Kalau orang sudah nonton film kekerasan, jadi pengaruhi pikiran kekerasan. Lah ini selama ini jujur saja ruang-ruang publik dibaca oleh mereka ini yang mengajarkan ideologi kematian ini. Dan ini yang akhirnya mengubah perilaku seseorang. Jadi kita ini berdosa semuanya karena membiarkan itu terjadi gitu loh. Maka ke depannya ya, harus digandeng. 3 hal pokok, pemerintah, pasar, dan warga. Ini harus bersinergi.